Halo everyone, kenalin aku Nina Anggraini dari kelas 2 EPG SD dengan NIM 2009327. Video ini merupakan salah satu tugas UTS mata kuliah kurikulum dan pembelajaran yang diampu oleh Bapak Adi Prehanto MPD. Adapun video ini akan membahas mengenai landasan pengembangan kurikulum. Mari kita simak penjelasan berikut ini. Jadi, apa itu landasan pengembangan kurikulum? Landasan pengembangan kurikulum diambil dari 3 kata dasar. Yang pertama landasan, kemudian yang kedua pengembangan, dan yang ketiga yaitu kurikulum. Landasan sendiri dapat diartikan sebagai pondasi, tumpuan, atau dasar pijakan sesuatu. Kemudian pengembangan diartikan sebagai pemodifikasian dari sesuatu yang sudah ada demi mencapai tujuan yang ditetapkan. Kemudian, kurikulum menurut S. Nasution merupakan suatu rencana yang disusun untuk melancarkan proses belajar mengajar di bawah bimbingan dan tanggung jawab sekolah atau lembaga pendidikan beserta staf pengajaran. Jadi, yang dimaksud dengan landasan pengembangan kurikulum merupakan suatu gagasan, asumsi, ataupun rencana yang dijadikan sebagai dasar pijakan atau titik tolak dalam melakukan pemodifikasian kurikulum demi mencapai tujuan yang telah ditentukan. Lalu, kenapa harus ada landasan dalam pengembangan kurikulum? Jika kita ibaratkan, kurikulum itu sebagai suatu bangunan yang menjulang tinggi. Kemudian, landasan itu sebagai sebuah pondasi. Nah, bangunan yang dibangun di atas pondasi yang rapuh, maka bangunan tersebut tidak akan bertahan lama. Sebaliknya, jika bangunan yang menjulang tinggi itu dibangun pada pondasi yang kokoh dan kuat, maka bangunan akan bertahan lama. Jadi, analogi ini sama halnya pada pengembangan kurikulum. Untuk menentukan berkualitas tidaknya kurikulum yang dirancang, sangat ditentukan oleh landasan pengembangan kurikulum yang kuat. Adapun landasan pengembangan kurikulum itu ada 4. Yang pertama ada landasan filosofis, kemudian yang kedua ada landasan psikologi, yang ketiga ada landasan sosiologis, dan yang terakhir ada landasan iptek. Yang pertama ada landasan filsafat. Filsafat ini merupakan perangkat nilai-nilai yang melandasi dan membimbing ke arah pencapaian tujuan pendidikan. Adapun aliran-aliran filsafat pendidikan itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada aliran idealisme, yang kedua ada aliran realisme, dan yang ketiga ada aliran pragmatisme. Aliran filsafat yang pertama yaitu ada idealisme. Aliran ini memandang bahwa kenyataan atau realita pada hakikatnya bersifat spiritual. Maka, tujuan pendidikan harus dikembangkan pada upaya pembentukan karakter, pembentukan bakat insani, dan kebajikan sosial sesuai dengan hakikat kemanusiaan. Aliran filsafat yang kedua yaitu ada aliran realisme. Aliran ini memandang bahwa dunia atau realita adalah bersifat materi. Manusia pada hakikatnya terletak pada apa yang dikerjakannya. Maka tujuan pendidikan harus diarahkan untuk melakukan penyesuaian diri dalam hidup dan melaksanakan tanggung jawab sosial. Adapun kurikulum yang dikembangkan meliputi pengetahuan yang bersifat sains, sosial, maupun muatan-muatan nilai. Aliran filsafat yang ketiga yaitu ada aliran pragmatisme. Aliran ini memandang bahwa kenyataan tidaklah mungkin dan tidak perlu. Manusia adalah hasil evolusi biologis, psikologis, dan sosial, di mana manusia lahir tanpa dibekali oleh kemampuan bahasa, keyakinan, ataupun norma-norma. Maka, tujuan pendidikan tidak ada batas akhirnya, karena pendidikan adalah pertumbuhan sepanjang hayat, sehingga tujuan pendidikan diserahkan pada upaya memperoleh pengalaman yang berguna untuk memecahkan masalah dalam kehidupan individu maupun sosial. Kemudian, ada juga tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan ini harus membawa peserta didik agar menjadi manusia yang berpancasila, karena Pancasila itu sendiri sebagai falsafah negara Indonesia. Landasan filsafat yang kedua yaitu ada landasan psikologi. Landasan psikologi ini terbagi menjadi 2 dimensi. Yang pertama itu ada dimensi psikologi perkembangan, dan yang kedua itu ada dimensi psikologi belajar. Psikologi perkembangan. Setiap individu dalam hidupnya tentunya melalui fase-fase perkembangan.
Dan setiap fase perkembangan tentunya juga memiliki karakteristik tersendiri. Implikasi psikologi perkembangan terhadap pengembangan kurikulum. Yang pertama, setiap peserta didik hendaknya diberi kesempatan untuk berkembang sesuai dengan bakat, minat, dan kebutuhannya. Kemudian yang kedua, lembaga pendidikan hendaknya menyediakan bahan ajar yang bersifat kejuruan maupun akademik. Kemudian yang ketiga, kurikulum memuat tujuan-tujuan yang mengandung aspek pengetahuan, nilai atau sikap, dan keterampilan yang menggambarkan pribadi yang utuh lahir dan batinnya. Kemudian yang keempat, tujuan yang dirumuskan berpusat pada perubahan tingkah laku peserta didik. Kemudian ada psikologi belajar. Dimensi ini berkaitan erat dengan teori belajar. Adapun beberapa teori belajar diantaranya, yang pertama ada teori psikologi kognitif, di mana teori ini memandang bahwa belajar adalah proses mengembangkan insight atau pemahaman baru atau mengubah pemahaman lama. Kemudian yang kedua ada teori psikologi behavioristik. Teori ini memandang bahwa perubahan tingkah laku yang dapat diamati dan menekankan pada pengaruh faktor eksternal pada diri individu. Kemudian teori yang ketiga yaitu teori psikologi humanistik, di mana teori ini memandang bahwa perilaku manusia itu ditentukan oleh dirinya sendiri, oleh faktor internal dan bukan faktor lingkungan. Kemudian landasan yang ketiga yaitu ada landasan sosiologis atau sosial budaya. Kenapa harus ada landasan sosiologis dalam pengembangan kurikulum? Karena sejatinya anak-anak itu berasal dari masyarakat yang mendapatkan pendidikan baik itu informal, formal, maupun non-formal dalam lingkungan masyarakat. Melalui pendidikan ini, anak-anak diarahkan agar mampu terjun dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karenanya, kehidupan masyarakat dan budaya dengan berbagai karakteristiknya harus menjadi landasan dan titik tolak dalam melaksanakan pendidikan. Landasan yang keempat yaitu landasan ilmu dan teknologi atau yang lebih dikenal dengan IPTEK. Tentunya kita sudah tahu bahwa IPTEK itu berkembang dengan pesat, maka pendidikan membutuhkan dukungan dari penggunaan alat-alat industri untuk menunjang pelaksanaan program pendidikan. Perkembangan IPTEK ini akan berimplikasi terhadap pengembangan kurikulum yang di dalamnya mencakup pertama, isi atau materi pendidikan, yang kedua, penggunaan strategi dan media pembelajaran, dan yang terakhir, penggunaan sistem evaluasi. Sekian pemaparan materi mengenai landasan pengembangan kurikulum. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat dimengerti dan bermanfaat untuk semua orang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Jangan lupa like, comment, and subscribe.